Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevia Berliana Wiyaji dengan NPM 9593 dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas besar saya di mata kuliah grafika komputer. Yang akan saya jelaskan di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu kita masuk ke pengkodean, ada pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, dan yang terakhir untuk pengkodean adalah pengkodean untuk penggabungan semua objek. Dan akan saya tutup dengan menjalankan program saya. Langsung masuk saja ke pendahuluan. Nah, tugas besar saya itu disuruh membuat sebuah ruangan menggunakan bahasa Python yang telah diajarkan oleh Prof. Yoto. Ruangan tersebut akan terbentuk dari sebuah kubus yang dibantu dengan titik-titik koordinat. Ada 8 titik koordinat yang saya tuliskan dari 0 hingga 7. Di sini titik-titik ini akan terlihat dalam setiap pengkodean yang ada, itu adalah untuk membantu saya dalam pembuatan kubus. Jadi saya dapat melihat dengan jelas titik yang akan saya buat itu berada di mana dan di bagian mana. Lalu kubus-kubus yang akan saya buat nanti akan terbentuk dari sebuah tekstur. Akan ada 8 tekstur, yaitu yang pertama ada atap untuk atap, kain untuk sofa, kayu untuk meja, lantai untuk lantai, dan ada lemari 1 dan lemari 2. Ini adalah untuk lemari bagian kanan dan lemari bagian kiri. Ada tembok untuk dinding dan juga ada foto saya sendiri itu untuk figura. Sebelum masuk ke pengkodean ruang tamu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengkodean dari tekstur. Karena ada 8 tekstur, tentu saya tidak akan menjelaskan semuanya. Karena isi dari fungsi-fungsi tekstur itu sama. Bedanya hanya di Pygame image load. Di sini saya karena membutuhkan tekstur kain untuk sofa, jadi saya akan mengambil gambar kain dan ketika menginginkan tekstur yang lain, kita tinggal mengambil gambar-gambar yang lain dan meloadnya di Pygame image load di sini. Pastikan bahwa gambar-gambar untuk tekstur itu berada di folder yang sama dengan program kalian. Lanjut ke pengkodean yang pertama untuk bentuk kubusnya. Itu ada ruang tamu. Ruang tamu saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada lantai, atap, dan juga dinding. Untuk lantai seperti ini, panjangnya adalah dari min 10 hingga 17x, dan lebarnya itu dari min 20 hingga 12z, dan tingginya ada dari min setengah sampai 0y. Untuk atap hampir sama dengan lantai, cuma beda di peletakan mulainya. Karena atap itu lebih tinggi daripada lantai, tentu y-nya akan menjadi lebih tinggi, lebih besar. Gitu. Lanjut untuk pengkodean ruang tamu bagian dinding. Dinding sendiri saya bagi menjadi 3, tapi dalam satu fungsi yang sama, yaitu gambar dinding, yaitu ada dinding belakang, dinding kiri, dan juga dinding kanan. Kenapa tidak ada dinding depan? Karena kita perlu melihat isi dari ruangan tersebut, jadi di dinding depannya tidak diperlukan. Seperti ini bentuk dari dinding belakang, kubus dinding belakang. Panjangnya menyesuaikan dengan lantai, tingginya menyesuaikan dari atas dari lantai dan hingga bawah dari atap, dan lebarnya itu adalah sebesar setengah. Lanjut ke bagian dinding kiri, hampir sama dengan dinding belakang, lebarnya juga setengah, panjangnya menyesuaikan dengan lebar lantai, dan tingginya juga sama dengan dinding belakang. Lalu lanjut untuk dinding kanan, ini hampir sama dengan dinding kiri, cuma bedanya awalan dari titik dindingnya, yaitu ada di 17x, sedangkan di dinding kiri itu mulainya dari min 10x. Nah, di sini adalah pemanggilan fungsi-fungsi kubus tadi dan memanggil juga fungsi tekstur untuk memberikan tekstur untuk setiap kubusnya. Itu ada ruangan untuk dinding, lantai untuk lantai, dan atap juga untuk atap. Lanjut ke pengkodean meja. Nah, meja di sini saya bagi menjadi 2, yaitu alas meja dan juga kaki meja. Untuk alas mejanya seperti ini, itu disesuaikan panjang, lebar, dan tingginya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk kaki mejanya seperti ini bentuknya, cukup membentuk satu kubus untuk kaki meja, karena kita bisa mengklon kubus ini menjadi 4, yaitu dengan cara memindahkan kubus-kubus tadi sesuai ujung-ujung dari alas meja yang telah kita buat dengan menggunakan getTranslateF. Jadi kita akan memanggil gambar kubus kaki meja tadi dan akan kita letakkan menggunakan getTranslateF sesuai dengan ujung-ujung alas meja tadi.
Maka akan membentuk kaki belakang kiri, kaki depan kiri, kaki belakang kanan, dan kaki depan kanan. Nah, ini adalah kode untuk menggabungkan semuanya dan memberikan tekstur kayu, dan diletakkan di bagian tengah dari ruangan. Lanjut ke pengkodean sofa. Di sini saya membagi dua juga untuk sofanya, yaitu ala sofa dan juga senderan sofa. Ini adalah kode untuk ala sofanya, ini adalah untuk senderannya. Nah, ini adalah sandaran sofa kiri, dan yang ini adalah sandaran untuk sofa kanan. Saya bagi menjadi dua karena berada di titik yang berbeda. Lanjut, untuk sofa sendiri, karena kita ada sofa belakang yang bentuknya beda dari sofa kiri dan kanan. Bedanya adalah bentuk sofa belakang itu menghadap ke depan, jadi perlu dimodif sedikit bentuknya. Maka kita membagi dua lagi sofa belakang menjadi ala sofa belakang dan juga sandarannya. Yang ini adalah untuk ala sofa bagian belakang, dan ini adalah untuk sandaran di sofa belakang. Panjang, tinggi, dan lebar untuk sandaran dan alasnya untuk sofa belakang dan kiri kanan itu sama. Lalu kubus-kubus dari sofa-sofa tadi dijadikan satu dan memberikan tekstur kain, dan juga diletakkan sesuai dengan yang diinginkan. Ini untuk kiri, bagian kiri, untuk kanan, dan juga bagian belakang. Lanjut untuk pengkodean dua almari. Karena almari yang diinginkan itu sama bentuknya, jadi cukup menggunakan satu bentuk kubus saja, yaitu adalah fungsi gambar lemari ini. Dan akan kita panggil dalam fungsi lemari yang berbeda. Yang pertama itu untuk lemari coklat, dengan memberikan tekstur lemari coklat, dan ditaruh di bagian kiri belakang. Dan juga kita memanggil kubus gambar lemari ini lagi di fungsi lemari hijau, dan memanggil fungsi tekstur lemari hijau, dan meletakkannya di bagian kanan belakang. Dan yang terakhir adalah pengkodean figura. Di sini, figura akan diletakkan di bagian belakang tengah, jadi bisa disesuaikan juga titiknya akan berada di mana. Lalu, ini merupakan kubusnya, dan kita akan memanggil kubus tersebut dan akan memberikan tekstur figura, yaitu tekstur untuk foto saya. Demikian untuk pengkodean elemen-elemen dari ruangan, lalu kita akan menggabungkan semua objek itu di main. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa saya telah memanggil fungsi-fungsi yang tadi, itu atap, ruangan, lantai, meja, gambar kursi kiri, kanan, belakang, lemari coklat, lemari hijau, dan juga foto figura. Nah, ruangan saya akan menghadap ke bagian kanan sedikit dan akan menjauh sedikit, itu karena fungsi dari JL Rotate F dan juga JL Translate F. Demikian pengkodean untuk tugas besar saya. Lanjut, akan saya demokan langsung dari program saya. Nah, ini adalah program saya yang akan saya jalankan. Oke, ini adalah penggabungan semua objek yang tadi telah saya jelaskan. Kubus-kubus tadi telah membentuk sebuah ruangan yang keren ini. Itu ada dinding, dinding kiri, belakang, kanan, lantai, atap, lemari hijau, lemari coklat, sofa kiri, sofa kanan, sofa belakang, meja, dan juga ada figura foto saya. Demikian penjelasan saya mengenai tugas besar grafika komputer saya. Semoga membantu, semoga jelas, dan terima kasih telah mendengarkan. Bye-bye.